Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin. Saya akan menjelaskan proses lahirnya Pancasila. Indonesia dijajah lama oleh Belanda dan Jepang. Saat mempersiapkan kemerdekaan, bangsa Indonesia butuh dasar negara yang bisa mempersatukan berbagai suku, ras, agama, dan budaya. Oleh karena itu, dibentuk BPUPKI pada tahun 1945 untuk merumuskan dasar negara yang kemudian disebut sebagai Pancasila. Kelahiran Pancasila dimulai dari sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menyusun Piagam Jakarta. Pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuk PPKI untuk menyiapkan kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan dibacakan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Pada sidang BPUPKI yang pertama, ada 3 tokoh yang mengungkapkan gagasan mengenai dasar negara. Yang pertama ada Muhammad Yamin. Gagasannya yaitu yang pertama peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian Mr. Supomo, gagasannya yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Kemudian yang ketiga ada Insinyur Soekarno. Gagasan dasar negara adalah yang pertama kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Kemudian setelah sidang BPUPKI yang pertama, muncul berbagai usulan dasar negara dari Muhyamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno tadi. Untuk menyatukan perbedaan itu, dibentuklah Panitia 9 pada tanggal 1 Juli 1945. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menyusun naskah yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Naskah ini merupakan rumusan awal dari Pancasila. Isi Piagam Jakarta yaitu yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian setelah Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945, bangsa Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Proklamasi menandai lahirnya negara Indonesia merdeka dan membuka jalan bagi penetapan Pancasila dan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945. Penetapan Pancasila yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa lahirnya Pancasila ini, yang pertama yaitu nilai persatuan dan kesatuan, yang kedua nilai musyawarah atau demokrasi, yang ketiga nilai toleransi dan kebangsaan, dan yang keempat nilai keadilan dan kesejahteraan. Refleksi untuk saya pribadi yaitu yang pertama menjunjung tinggi sikap toleransi di era digital dengan menyaring informasi, tidak mudah menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian. Yang kedua berani bermusyawarah untuk mufakat, yaitu mengedepankan dialog dan musyawarah dibandingkan ego pribadi atau penyelesaian secara instan. Yang ketiga nasionalisme dalam bentuk karya nyata, yaitu dengan mewujudkan belajar lebih giat melestarikan budaya, mencintai produk lokal, dan berkarya sesuai dengan bidang yang kita tekuni. Kemudian yang keempat, kepedulian sosial dan empati, membantu sesama dan peduli terhadap lingkungan di era modern. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.